Minasan. Konnichiwa. Nah, pada video pembahasan kali ini kita akan membahas Tsukyudokai pada buku Marugoto dengan subtema Shigoto Sagasu atau mencari pekerjaan. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke video pembahasannya. Ikuto! Nah, oke, minasan, kita masuk ke pembahasannya ya. Di sini kita akan membahas topik 9 tentang Shigoto Sagasu atau mencari pekerjaan. Nah, di bagian sini ada tulisan Susoku no Sodang, yang artinya Sodang itu adalah konsultasi dan Susoku ini artinya adalah mencari pekerjaan. Nah, di bagian pertama ini kita akan masuk ke materi dokainya. Kita baca bersama ya. Kara-san to tomodachi no Kiyama-san no meru wo yomimashou. Yang artinya, ayo kita membaca bersama email dari Kara-san bersama temannya yaitu Kiyama-san. Nah, langsung saja kita masuk ke teksnya ya minasang. Di email yang pertama ini tertuju untuk Kiyama-san. Selanjutnya ada kalimat "Ogenki desu ka?" artinya apa kabar. Jitsu wa sebenarnya susoku no koto de go shoudan shitakute meiru wo kaite imasu. Nah, jadi arti dari seluruh kalimat ini adalah jitsu wa sebenarnya susoku itu mencari pekerjaan, go shoudan ini berkonsultasi, meiru wo kaite imasu menulis email. Jadi untuk seluruh kalimatnya itu artinya sebenarnya dia menulis email ini untuk berkonsultasi tentang mencari pekerjaan. Oke, next ke kalimat berikutnya. Watashi wa ryugaku ga owattara nihon no kaisha de hatarakita to omotte imasu. Nah, artinya di sini saya ryugaku ga owattara ketika sudah selesai kuliah di luar negerinya. Ryugaku itu artinya kuliah di luar negeri ya minasan. Nihon no kaisha de hatarakita to omotte imasu. Saya berpikir untuk bekerja di perusahaan Jepang. Hatarakitai berarti dia ingin bekerja ya. Nah, oke, lanjut ke kalimat berikutnya. Furansugo to eigo to nihongo ga hanaseru no de suyaku ya honyaku wo suru koto ga dekuru to omoimasu. Oke, kita artikan per kata ya minasan. Furansugo artinya bahasa Prancis, eigoto bahasa Inggris, nihongo bahasa Jepang, hanaseru no de berarti dia bisa berbicara ketiga bahasa ini ya, Furansugo, eigoto, nihongo. Hanaseru itu artinya menyatakan kemampuan berbahasa ya minasan. Nah, selanjutnya itu ada suyaku ya hongyaku. Nah, perbedaan dari suyaku dan hongyaku itu apa sih nih minasan? Suyaku itu artinya penerjemahan lisan, sedangkan kalau hongyaku ini artinya adalah penerjemah di secara tertulis ya minasan. Jadi si pengirim email ini nih sudah mampu berbicara 3 bahasa dan juga dia sudah pernah dekiru koto, pernah melakukan penerjemahan lisan ataupun penerjemahan tertulis seperti itu minasan. Oke, lanjut ke kalimat berikutnya. Yoroppa no jouhou o atsumeru koto mo dekimasu. Artinya dia juga bisa mengumpulkan informasi tentang Eropa. Jadi jouhou itu artinya informasi ya minasan. Jouhou informasi, atsumeru itu artinya mengumpulkan. Lanjut ke kalimat berikutnya ya. Oke, kalimat selanjutnya itu ada arubaito de kankokyaku no suyaku wo shita koto mo arimasu. Yang artinya dia juga pernah nih menjadi bekerja ya, berarti bekerja paruh waktu. Arubaito itu bekerja paruh waktu. Kankokyaku ini artinya penerjemah untuk wisatawan. Kankokyaku no suyaku. Nah, jadi suyaku ini kan tadi penerjemah lisan ya, berarti dia menerjemahkan secara lisan kepada kankokyaku. Kankokyaku ini artinya wisatawan, kankokyaku ini. Oke, lanjut ke kalimat berikutnya. Kiyama-san no kaisha de gaikokujin staffu no boshu ga attara
Oshiete kudasai. Oke, kita artikan ya. Jadi di sini dia meminta tolong nih. Oshiete kudasai, tolong beritahu ya, tolong beritahu kalau misalnya ada lowongan pekerjaan untuk staf asing di perusahaannya Kiyama-san. Arti menyeluruhnya itu boshu. Dari boshu, kita artikan dari boshu dulu ya. Jadi di boshu ini artinya adalah lowongan pekerjaan. Nah, kalau misalnya secara kalimat boshu ga atara, kalau ada lowongan pekerjaan, oshiete kudasai, tolong beritahu. Terutama untuk gaikokujin staffu. Jadi dia ini mencari lowongan pekerjaan untuk pegawai asing seperti itu minasan. Di perusahaannya si Kiyama-san no kaisha de, seperti itu. Berarti dia meminta tolong kepada Kiyama-san kalau misalnya ada lowongan pekerjaan untuk staf asing nih, tolong beritahu ke si pengirim email ini. Nah, selanjutnya di terakhir dia menuliskan dojo yoroshiku onegai shimasu, yang artinya mohon bantuannya ya, seperti itu. Berarti ini benar-benar dia menulis email ini untuk berkonsultasi tentang pekerjaan ya, atau mencari pekerjaan lebih tepatnya. Nah, pengirim email ini tertulis namanya adalah Kara. Oke, jadi selanjutnya itu ini adalah email balasan dari si Kiyama untuk si Kara-san. Oke, sini itu meru arigato gozaimasu, artinya email terus terima kasih banyak. Kalau diartiin satu kalimatnya itu terima kasih banyak atas email yang dikirimkan. Oke, selanjutnya itu uchi no kaisha ni wa gaikokujin no shiai moimasu. Artinya itu ini kaisha itu pekerjaan, gaikokujin itu orang asing. Jadi arti per kalimatnya itu di perusahaan kami itu sudah ada pekerja dari orang asing. Selanjutnya itu demo nihongo ya gaikoku ga dekiru dake ja dame desho. Artinya namun nihongo ya itu bahasa Jepang, gaikoku ga itu bahasa asing. Namun berbahasa Jepang dan bahasa asing itu nggak cuma itu aja gitu. Arti per kalimatnya itu, namun sekedar bahasa Jepang atau bahasa asing itu tidak cukup di perusahaan kami. Selanjutnya, gaikoku ga hanaseru yori oka no hito to kyoryoku shite hatarekeru hou ga daiji desu. Artinya itu lebih penting bekerja sama dengan orang asing dibandingkan hanya cuma bisa berbicara bahasa asing. Selanjutnya itu joshi ni kichinto hokoku ga dekiru hito doryo to tasukae to koto ga dekiru hito ga motomeraretayimasu. Artinya itu yang dicari adalah orang yang bisa melapor ke atasannya dengan benar dan bisa saling membantu dengan rekan kerja dan saling membantu antar rekan kerja. Selanjutnya itu kalimat imawa boshu wa arimasen ga atara oshirase shimasu. Artinya itu boshu itu artinya lowongan kerja, arimasen ga itu artinya nggak ada. Berarti sekarang itu lagi nggak ada lowongan pekerjaan di sini. Tapi kalau misalkan nanti ada lowongan pekerjaan, saya akan memberitahu ke Anda. Selanjutnya, shushoku katsudo taihen da to omotte imasu ga gambatte kudasai. Artinya, saya tahu mencari pekerjaan itu sulit, tapi tetap semangat, dari Kiyama-san. Jadi ini adalah email balasan dari Kiyama-san untuk Kara-san sebelumnya yang dia kirim tentang lowongan pekerjaan. Nah, minasan, setelah mendengarkan penjelasan dari email yang dikirim Kara-san ke Kiyama-san dan balasan yang didapat
Karasang dari Kiyama-san, kita isi soal-soal yang di bawah ya. Yuk, bahas bareng-bareng. Nah, di sini ada soal ichi kara yang wa tadashi desu ka? Tadashi maru, tadashi kunai batsu. Nah, di sini dari soal 1 sampai nomor 4, yang manakah yang benar? Kalau benar dilingkari, kalau salah diisi lagi ya. Nah, kita mulai ke soal nomor 1. Kara-san wa mo ryogakkou ga owarimashita. Nah, di sini Kara-san tuh sudah selesai studi di luar negerinya. Dari cerita yang tadi, Kara-san tuh udah selesai belum nih, minasan? Jawabannya maru atau batsu nih? Oke, jawabannya batsu ya. Karena di cerita yang tadi tuh Kara-san belum selesai studi di luar negerinya. Jadi jawabannya batsu. Kita ke soal nomor 2. Kara-san wa gaikokugo ni jishin ga arimasu. Nah, Kara-san itu percaya diri dengan kemampuan bahasa asingnya. Dari cerita tadi, Kara-san tuh percaya diri nggak nih sama kemampuan bahasa Inggrisnya, bahasa asingnya? Jawabannya maru atau batsu nih minasan? Ya, jawabannya maru desu. Karena tadi Kara-san tuh menjelaskan juga bahasa yang dia bisa, seperti bahasa Prancis sama bahasa Inggris. Jadi Kara-san tuh percaya diri ya sama kemampuan bahasa asingnya. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Di sini ada Kara-san wa Kiyama-san no kaisha de hatarakimasu. Nah, di sini jawabannya maru atau batsu nih minasan? Oke, jawabannya batsu desu. Karena di cerita yang tadi Kara-san itu belum bekerja di perusahaan Kiyama-san, karena Kara-san itu masih seperti mencari pekerjaan di perusahaan Kiyama-san. Kayak gitu minasan. Nah, kita lanjut ke soal terakhir nih. Kiyama-san no kaisha de ichiban daiji na no wa gaikokugo ga dekiru koto de wa arimasen. Nah, di sini di perusahaannya Kiyama-san yang paling penting itu bukan kemampuan bahasa asingnya. Nah, ini benar atau salah nih minasan? Maru atau batsu nih? Maru atau batsu? Ya, jawabannya maru desu. Karena di cerita tadi dijelasin kalau perusahaannya Kiyama-san itu yang paling penting bukan kemampuan bahasa asing, tapi kerjasama dari setiap individu. Oke, sudah selesai. Oke, minasan. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari email yang dikirim Kara-san ke Kimu-san, sekarang kita mulai bahas soalnya bareng-bareng ya. Nah, di sini ada soal nomor 1, yaitu Kara-san wa ima donna kimochi desu ka? Nah, kira-kira jawabannya yang A, yang B, atau yang C ya minasan? Nah, yang A itu Nihon no kaisha de hatarakitai desu. Jadi Kara-san itu ingin bekerja di perusahaan Jepang. Lalu yang B, Mada hatarakanai de motto benkyou shitai desu. Nah, dia di sini tuh nggak ingin bekerja, tapi ingin lebih banyak belajar lagi. Lalu yang C, hitori demo dekiru shigoto mitsuketai desu. Nah, di sini tuh dia ingin mencari pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian. Jadi jawabannya yang mana nih minasan?
Ya, benar. Jawabannya yang A ya. Karena dari ceritanya itu dibilang kalau Karasan tuh ingin sekali bekerja di perusahaan Jepang. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada Karasan ga ichiban iitai koto wa nan to omoimasu ka? Nani o hikimashou. Nah, di sini tuh menurutmu apa hal yang paling ingin disampaikan sama Karasan? Nah, mari kita pilih jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat apa nih Minasang? Kira-kira. Nah, di sini tuh dari penjelasan ceritanya tadi ada yang di paragraf pertama nih Minasang. Karasan itu ingin sekali Nihon no kaisha de hatarakitai to omotte. Nah, jadi si Karasan itu hal yang paling diinginkan oleh si Karasan ini yaitu bekerja di perusahaan Jepang. Nah, begitu Minasang. Hai Minasang, kita lanjut ke teks selanjutnya. Di sini ada email ya, email dari Kim Sang. Ini nama pengirimnya, saudara Kim. Sini ada konnichiwa. Konnichiwa itu sapaan ya Minasang, bisa artinya selamat siang atau bisa juga halo. Gitu. Terus Saiken, do shite imasu ka? Akhir-akhir ini bagaimana kabarmu atau kamu lagi ngapain gitu. Ini menanyakan kabar dari penerima email ini. Nah, terus ini ngomong keadaan dia sekarang. Watashi wa ima. Saya sekarang shukatsu chu desu. Shukatsu itu mencari pekerjaan. Chu itu bisa di dalam atau bisa sedang. Nah, jadi saya sekarang sedang mencari pekerjaan gitu. Terus di sini ada Nihon no kaisha de hatarakitai to omotte. Jadi pengirim emailnya ini berpikir kalau dia ingin bekerja di perusahaan Jepang. Tuh. Terus jadi dia itu tomodachi ni kaisha no koto ya hataraki kata ni suite kitari shirabetari shiteimasu. Jadi dia ini mencari tahu dan mendengar dari temannya tentang perusahaan dan cara bekerja di Jepang gitu. Karena dia kan mau bekerja di Jepang, jadi dia mencari tahu dulu. Terus ini lanjutnya ada Haruhito ni hitori de ii shigoto suru yori. Jadi orang itu ngomong kalau daripada bekerja baik sendirian itu kyūryoku shite shigoto ga dekiru hoga ijo da to iwarete gitu. Jadi dia itu ngomong kalau lebih baik bekerja sama-sama gitu. Dia tuh lanjutnya ada chotto bikkuri shimashita. Jadi penulis emailnya ini ngomong kalau dia itu sedikit terkejut, mungkin karena perbedaan budaya. Mungkin di negara dia itu dia lebih baik bekerja sendiri gitu daripada bekerja bersama gitu. Terus lanjutnya sonna koto imamade kangaeta koto ga nakatta kara gitu. Dia terkejut karena sonna koto, hal seperti itu. Sampai sekarang dia itu belum pernah memikirkan hal tersebut begitu. Tapi terus ada tapinya tin, tapi Minasang. Demo itu tapi. Tashikani. Demo itu tapi. Tashikani, memang benar. Nihon dewa teamwork wo daiji ni shite iru kanji mas. Tuh. Jadi memang benar di Jepang itu. Demo, tapi tashikani memang benar. Nihon dewa di Jepang teamwork
yaku wo deiji ni shiteiru to kanjimasu. Jadi pengirim email ini tuh merasakan bahwa di Jepang itu sangat mementingkan teamwork atau kerjasama tim begitu. Hai. Selanjutnya, Moshi Nihon no kaisha ni heiru koto ga dekitara. Kalau dia penulis email ini bisa masuk perusahaan di Jepang, hataraku koto to shite melalui pekerjaan. Dan ini jin ya hitoya bunka ni tsuite motto yoku wakaru yo ni naru to omoimasu. Jadi penulis email ini berpikir dia bisa lebih memahami tentang orang dan budaya yang ada di Jepang. Tuh kalau terima di perusahaan Jepang. Terus selanjutnya ada Kim-san wa do omoimasu ka? Kim-san ini penerima emailnya ya. Bagaimana menurutmu? Jadi yang pengirim emailnya ini bertanya kepada penerima emailnya bagaimana menurut dia gitu pendapatnya. Terus di sini ada Kara. Berarti Kara itu penerima emailnya. Hai, jadi begitu isi dari teks ini. Wow. Nah, minasan, gimana nih tadi video pembahasannya? Semoga kalian bisa mengerti dan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Nah, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Matane!